Tapi kalau jualan sampo juga, jangan jualan sampo yang aneh-aneh. Seperti sampo yang dijual waktu pertama buka toko kosmetik saya. Seperti sampo Calvin, BMKS, sampo oli, red ginseng, sampo pelurus rambut. Assalamualaikum, gimana kabar kalian sob? Pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, dan dunia lancar barokah. Apa yang diinginkan, cita-cita impian hayalannya terkabul. Review jualan produk kali ini, jualan sampo. Kemarin udah nge-review sabun mandi, dan sekarang tinggal sampo-nya. Dan tidak afdol ya kalau tidak semua di-review. Masih video requestan, komenan. Kalau jualan kosmetik itu banyak macemnya dan banyak variannya. Makin kita banyak produk yang kita jual, dan semakin banyak ya dapat uang. Kosmetik itu berbeda-beda. Ada yang jualan kosmetiknya aja, dan ada juga yang jualan sampo, sabun mandinya, odol, sama yang lainnya. Sama jualan aja, banyak yang nanyain, kan sayang gitu ya untuk dilewatin. Ya kalau si pembeli yang nanyain, "Bang, ada sampo nggak jual?" Kan sayang juga. Sampo juga kalau di toko saya sih barang wajib, banyak ditanyain sama si pembeli. Si sampo juga sih sama seperti sabun mandi, kebutuhan sehari-hari. Pastinya kalian kalau mandi pakai sampo kan, makanya sampo ya banyak ditanyain sama si pembeli ya. Kalau di toko kalian gimana ya? Ada yang nanyain sampo tidak? Kalau di toko saya sih sampo, sabun, odol sih banyak. Sampo juga ya banyak mereknya dan banyak macamnya juga. Dalam satu varian itu ada 5 varian, 4 varian, ya bahkan bisa lebih. Tapi kalau jualan sampo juga, jangan jualan sampo yang aneh-aneh. Seperti sampo yang dijual waktu pertama buka toko kosmetik saya. Sampo yang jualan online gitu ya, seperti sampo Calvin, BMKS, sampo oli, red ginseng, sampo pelurus rambut. Sih banyak gitu ya sampo-sampo yang saya dulu jual itu. Pembeli sih ada yang tahu ya, sama sampo begitu, ada yang tinggi, ada yang tahu juga sih mereka tuh tidak berani coba-coba pakai sampo-sampo gitu. Saya sih udah saya imporin. Toko saya sekarang udah nggak ada sampo aneh-aneh lagi karena nggak laku, dan saya beralih jualan sampo yang banyak ditanyain sama si pembeli. Tahu sampo yang dijual di toko saya sambil kita cek harga jualnya. Dan ada sampo Sunsil harganya 21.000, dan sampo Pentin harganya 21.000, dan sampo Clear ini harganya 21.000, dan sampo Rejuice harganya 21.000, dan sama juga sampo Dove harganya 21.000, dan sampo Jing harganya 21.000, dan sampo Hand and Shoulders harganya 22.000, dan ada juga sampo Lifebuoy harganya 10.500, dan ada juga sampo Sapi harganya 26.000, dan ada juga sampo Metal harganya 19.000. Juga dari sampo Makarijo yang ini harganya 21.000. Ada juga dari sampo Bayam ya. Sampo Bayam ini harganya 24.000, dan ada juga dari sampo Olive ya, dari Herbalist harganya 28.000. Sampo yang renceng ya harganya 1000-an ya, kalau satu renceng 10.000. Dari conditioner Sunsil harganya
9.000. Itulah merek-merek sampo yang dijual. Masih ada juga gitu sampo-sampo yang belum saya jual. Sampo yang dijual di toko saya juga sih ini laku-laku dan banyak ditanyain sama si pembeli. Kalau ada yang nanyain baru saya nambahin jualan sampo. Juga merek sampo yang banyak ditanyain sama si pembeli saya belum jual gitu ya. Sampo Tresem karena di pasar ASMK-nya nggak ada, susah nyarinya, belum dijelajah. Kalau pengambilan sampo ini sih saya masih belanja di pasar ASMK karena sih belum ada gitu ya sales-sales sampo yang masuk ke toko saya. Sekarang kita cek dari penjualannya. Dari sampo Bayam Mustika Ratu. Kalau si sampo Bayam ini sih saya ngambil dari sales ya. Sales Mustika Ratu udah masuk sih ke toko saya sih, dan saya jualan sampo Bayam ini ya karena ada yang nanyain si pembeli. Jadi saya tuh ngadain si produk ini. Sih kalau dari produk begini tuh ya lambat juga gitu ya, penjualannya pun agak lambat juga, tetapi sih suka ada yang nanyain dan ada penjualannya. Halnya sama seperti sampo Herbolis yang kayak gini. Ini tuh tidak laku banget. Coba jual si sampo ini itu ya waktu pertama buka jualan online ya. Ini udah 1,5 tahun. Aku coba jual 3 biji sampai sekarang pun tidak ada yang nanyain dan tidak laku produknya. Hari-hari dari sampo metal ya. Kalau sampo metal ini sih karena banyak yang nanyain sama si calon pembeli, akhirnya saya jualan si produk ini ya. Si produk ini tuh kalau di toko saya sih agak lambat juga gitu ya. Walaupun lambat tetapi suka ada yang nanyain, suka ada yang beli. Dan dari sampo sapi, kalau sampo sapi ini saya ngambil dari sales sih, saya coba jual. Kalau dari penjualannya, kalau di toko saya ini tuh lambat, walaupun lambat tetapi sih suka ada penjualannya. Oh, Makarijo ya, sampo Makarijo ini ya kalau di toko saya laku banget. Jadi saya tanya mau sama ininya ya, banyak ditanyain sama si pembeli. Dari jualan sampo renceng sih, kalau saya jualan sampo renceng begini tuh ya karena sih saya suka kesel gitu ya, tidak ada kembalian 1.000, 2.000. Caranya jualan sampo rencengan, awalnya buat kembalian, jualan sampo rencengan juga laku. Sampo Sansil saya sih banyak yang nanyain gitu ya, sama seperti sampo Pentin, sampo Clear. Si 3 produk ini sih laku banget gitu ya, dan banyak ditanyain sama si pembeli. Sama juga gitu ya seperti sampo Dat, sampo hand and shoulders ya, Rejuice ya. Si barang ini itu ya pokoknya sih laku banget. Suka ada yang nanyain dan penjualannya ada terus. Dan sama juga gitu ya seperti sampo Lifebuoy, sampo Jing ya, banyak yang nanyain. Kalau si pembeli itu sih yang nanyain itu ya sampo yang udah bermerek aja, yang kayak begini ya. Makanya sampo yang ini tuh laku banget. Ini kondisionernya ya, tetapi sih banyak juga yang nanyain kondisionernya, tetapi di pasar ASMK sih belum ada ya, belum nemu ya. Karena sih saya udah dijelajahin di pasar Proyek Lama sambil mencari sampo Tresem ya, nggak ada gitu ya kondisionernya. Padahal itu tuh banyak yang nanyain gitu ya kondisionernya. Kalau belanja di online ya barang buat jualan itu saya tidak tertarik, cari-cari yang di toko grosiran aja. Itulah penjualan sampo yang dijual di toko saya. Tips ya buat kalian baru mau buka toko kosmetik, belum ngadain sampo, saran saya kalau belum ada yang nanyain sih mendingan kalian tuh jangan jual dulu deh gitu ya. Tetapi kalau banyak yang nanyain boleh jualan gitu ya, barang yang ditanya-tanyain sama si pembeli itu biar si produknya laku. Jualan produk-produk yang ditanyain sama si pembeli selambat-lambatnya
juga bakalan laku. Nggak ada salahnya gitu ya kalau kalian mau jual sabun, sampo ya, odolnya juga bisa memilih gitu ya, sampo yang seperti Clear, seperti Pantene, seperti Sunsilk, seperti Hand and Shoulder, seperti Rejoice, seperti Dove, dan sampo-sampo yang udah terkenal di iklan di TV aja. Sekarang kita nominasikan gitu ya, merek-merek yang sampo yang laku banget di toko saya, patut dijadikan juara ya, karena penjualannya ya patut dijadikan juara ke-1, ke-2, ke-3. Kita nominasikan ya, yang laku, yang banyak ditanyain sama pembeli, juara ke-1 didapatkan oleh sampo Makarijo. Makarijo ini laku banget di toko saya ya. Mau sampo yang ininya, mau sampo sama rencengannya, laku banget, patut dijadikan juara ke-1. Dan sampo yang laku, yang banyak ditanyain sama si pembeli, juara ke-2 didapatkan oleh sampo Pantene ya. Sampo Pantene ini laku banget ya, mau dari sasetannya, mau dari botolnya gitu ya. Dan si produknya itu ya banyak ditanyain sama si pembeli, varian yang hitam, mau varian yang rontok, mau varian yang apapun, sampo Pantene ini laku banget. Yang laku, yang banyak ditanyain sama si pembeli, juara ke-3 didapatkan oleh sampo Sunsilk ya. Sampo Sunsilk ini pokoknya sih laku banget gitu ya. Mau varian yang kuning, mau varian yang ini, mau yang sasetannya atau yang 5 ribuannya, dan kondisionernya juga laku banget dan patut dijadikan juara ke-3. Itulah juara sampo yang dijual di toko saya, karena penjualannya, omsetnya yang luar biasa, patut dijadikan juara sampo penjualan di toko saya. Kalau di toko kalian gimana ya? Yang laku sampo itu merek apa? Tak sharing-sharing di sini ya, komen. Sekian nge-review sampo kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, kalau ada pertanyaan lain, kalian suruh request apa, komen di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.